Bapak Ibu yang rahmati Allah, memang solat subuh adalah cara kita membedakan mana orang yang betul-betul di barisan orang-orang soleh, di barisan pengikut Nabi, atau hanya sekedar berpura-pura karena memang statusnya orang munafik. Solat subuh inilah yang membedakan, dan inilah yang kita pegang ketika terjadi zaman fitnah. Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan, ya, asqalus salah lil munafiq, ada salat yang berat bagi orang-orang munafik. Apa itu? Yaitu salat Isya dan salat subuh. Ya, kemudian Nabi mengatakan, laula ta'lam anna ma fihima, kalaulah engkau mengetahui dahsyatnya dua salat ini, engkau akan datang ke masjid salat berjamaah sekalipun datangnya dengan cara merangkak. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini yang disebutkan oleh Nabi sebagai barometer, tolak ukur bagaimana kita membedakan orang-orang yang betul keimanannya atau munafik. Dan hari ini Bapak Ibu, kesusahan kita membedakan mana barisan kaum muslimin ini yang disusupi oleh orang-orang munafik. Ada enggak orang-orang munafik di negeri kita ini Bapak Ibu? Jelas ada. Di mana satu negeri dimasuki oleh orang Yahudi, pasti ada di situ orang munafik. Itu sudah pasti itu. Nabi SAW ketika di Mekah tidak ada orang munafik di Mekah. Ya, karena di Mekah tidak ada dimasuki oleh orang Yahudi. Nah, orang Mekah itu Bapak Ibu, kalau pepatah mereka itu lazim wahid kalam. Ya, mereka itu ya bahasanya satu saja, tidak pandai berminyak air, tidak pandai bermuka dua. Nah, itu orang asli Mekah itu. Jadi kalau orang Mekah itu kalau yo indak. Kalau masuk Islam ucapkan syahadat, kalau ndak pantang mengucapkan syahadat. Jelas mana yang Islam, mana yang kafir. Dan itu secara jelas Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surah Al-Furqan, yaumal taqal jama'an, yaumal furqan, yaumal taqal jama'an. Bertemunya dua pasukan di perang Badar, ya, bisa dibedakan dengan jelas mana orang beriman, mana orang kafir. Jadi orang kafir ini Bapak Ibu di Mekah tidak ada, berpura-pura mereka. Datang Raja Heraklius dari Romawi bertanya kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini kan musuh Nabi. Ya. Bagaimana Muhammad itu? Kemudian dia mengatakan, Muhammad adalah orang yang kami sebut Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Ya, jujur mereka. Tidak pandai berdusta, tidak pandai membuat provokasi, propaganda dan seterusnya. Namun ketika Nabi sampai di Madinah, sampai Nabi di Madinah Bapak Ibu, ini yang buat kebingungan karena banyak orang munafik di situ. Kenapa? Karena ada orang Yahudi. Jadi di dalam kitab suci mereka, di dalam Taurat, ada dalam Talmud juga, bahwa orang Yahudi ini, Bani Israel ini disuruh untuk mencari Nabi akhir zaman, kemudian beriman kepada Nabi akhir zaman itu, kemudian membelanya dan berperang bersamanya, mati bersamanya. Itu perintah dari kitab suci mereka. Dan mereka terus mencari sampailah di satu negeri di mana sesuai dengan ya apa yang ditunjukkan oleh kitab suci mereka, disitulah tempat munculnya Nabi akhir zaman. Tempat itu adalah Madinah. Nah, mereka menetap di Madinah, kemudian buat pasar di mana ada Yahudi, pasti mereka menguasai pasar. Pasar terbesar di Madinah itu namanya Pasar Bani Qainuqa. Tinggallah mereka di situ menunggu Nabi akhir zaman. Nah, masalahnya ketika Nabi muncul, ternyata tidak dari keturunan mereka. Nabi lahir dari bangsa Arab, yang mana menurut mereka Nabi itu selalu ya turun dari bangsa Bani Israel. Sejak zaman nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, terus setelah itu sesuai dengan keturunannya Bani Israel. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, di Madinah ada orang munafik. Nah, kaidahnya ini yang disampaikan oleh para ulama kita, di mana ada orang munafik itu adalah lahir dari ya Yahudi Bapak Ibu.
produk-produk Yahudi, menciptakan orang Islam yang munafik. Hari ini Bapak Ibu, ekonomi semuanya digerakkan oleh Yahudi, geopolitik dunia diatur oleh Yahudi, pendidikan diatur oleh Yahudi. Ini kalau kita telusuri akar muasal pendidikan kita ini Bapak Ibu, tidak terlepas dari apa yang diciptakan oleh Yahudi Bapak Ibu. Nah, sedikit kita bahas. Di sini ada pimpinan-pimpinan pesantren Bapak Ibu ya. Tahun 1900 ada konglomerat asal Amerika, namanya Rockefeller, John Davidson Rockefeller. Dia pengusaha minyak bumi, Jadi orang dipekerjakan di tambang. Cuma masalahnya orang Amerika ini susah diatur ya. Jadi orang Amerika ini aslinya Bapak Ibu banyak bicara, sedikit kerja. Kebalikan dari orang Jepang. Kalau orang Jepang sedikit bicara, banyak kerja. Jadi susah mengatur orang-orang yang ada di pertambangan, banyak mota saja. Maka dibuatlah satu model kurikulum ya, diambil dari Priscilia di Jerman, yang mana membuat orang supaya bisa yang susah diatur tuh bisa ditaklukkan, bisa diatur, bisa disuruh kerja, tidak banyak protes. Maka tahun 1919 diterapkanlah di 28 negara bagian di Amerika. Kemudian selanjutnya disebarkan ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Apa itu kurikulumnya? Supaya membuat orang bisa menjadi karyawan. Itu tujuan kurikulum. Jadi orang tamat sekolah, apa yang ada difikirkannya? Bagaimana cepat dapat kerja, terima kerja. Kan begitu Pak ya? Nah, tamat sekolah terima kerja. Ada enggak kira-kira ya, kita sekolah memikirkan peradaban Islam ini bangkit, akan memimpin ya umat manusia ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa manusia orang beriman ini inni ja'ilun fil ardi khalifah, atau janji Allah dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat la yastakhlifanna lahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Diberikan kekhilafahan, kepemimpinan, atau seperti yang ada dalam doa kita. Apa doa yang sering Bapak Ibu baca? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ujung dari permintaan kita itu dijadikan pemimpin, imam. Lahir dari keluarga pemimpin, dari sistem pendidikan kita lahir pemimpin. Ada enggak itu dirancang di model kurikulum kita hari ini? Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, semua model kurikulum ini akarnya adalah menjadikan orang sebagai karyawan yang patuh, tidak banyak protes. Sistem pendidikan dikuasai Yahudi ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka bertebaranlah hari ini orang-orang munafik di seluruh penjuru negeri, masuk ke pemerintahan, menjadi penguasa, masuk ke lini-lini kehidupan kita. Susah hari ini kita bedakan mana yang betul orang beriman, mana yang munafik. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka ketika Nabi di Madinah, diturunkanlah ayat-ayat Madaniyah yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Di Mekah tidak ada Allah berbicara tentang orang munafik, di Madinah baru dibahas. Yang pertama sekali Bapak Ibu, begitu kita buka Al-Quran ini, yang pertama tentu surah Al-Fatihah ya. Allah cerita tentang Yahudi Nasrani, ghairil maghdubi alaihim ya, itu Yahudi, waladhdallin Nasrani ya. Yahudi Nasrani Allah bahas. Tapi orang munafik, surah Al-Baqarah 5 ayat pertama tentang orang bertakwa ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nanti Allah jelaskan apa ciri-ciri orang bertakwa. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya tentang ciri-ciri orang bertakwa. 5 ayat di situ. Setelah itu 2 ayat berikutnya tentang ciri-ciri orang kafir. Orang kafir ini bagaimana? Ringkas saja. Ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya.
Sama saja, mau dinasihati mau tidak, mau kasih peringatan mau tidak, mau didakwahi mau tidak, sama saja mereka tidak akan juga beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, karena sudah dikunci hatinya, pendengarannya, penglihatannya, semuanya tidak akan bisa lagi membaca hidayah. Nah, orang bertakwa 5 ayat, orang kafir 2 ayat. Orang munafik setelah itu berapa ayat, Ustaz? 2 halaman, Ustaz. Panjang sekali ya. Nah, Allah ceritakan wa minan nas, di antara kedua golongan ini orang bertakwa, ini orang kafir. Ada di antara itu wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dia ngaku beriman kepada Allah, ngaku ikut dengan Nabi, tapi mereka bukan orang beriman. Ini kelompok munafik ini ya. Nanti dijelaskan ciri-cirinya di situ, Ustaz. Banyak sekali ciri-cirinya, panjang sekali uraiannya ya. Juga disebutkan di situ yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu ingin mengkhianati, ingin menipu, ingin ya, membuat propaganda ya. Padahal sebenarnya yang mereka tipu itu ya, wa ma yukhadi'una illa anfusahum, diri mereka sendiri. Ya. Fi qulubihim marad, ada di hati mereka itu penyakit, tapi tidak bisa dibawa ke dokter penyakit ini. Ya. Apa nama penyakitnya Bapak Ibu? Ya. Kalau bahasa Arabnya hasad, kalau bahasa awaknya busuati. Cobalah Bapak Ibu datang ke dokter, misalkan di sini ada Pak Dokter Jufri, datang ke situ, Pak Dokter, ini sakit di sini, apa? Busuk hati. Lebih bisa Pak Dokter mengobati? Tidak bisa Bapak Ibu ya. Tapi kalau dibiarkan penyakit ini, fazadahumullahu marada, nanti akan bertambah terus penyakit ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, hati orang yang berpenyakit ini masalahnya tidak terdeteksi oleh medis, tidak terlihat oleh kasat mata. Dia hasad di sini. Dia ingin ya memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, nanti juga dijelaskan dalam surat Al-Munafiqun, surat ke-63. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan idza ja'akal munafiqun ya. Ketika datang kepada engkau wahai Muhammad ya, ada orang-orang munafik itu, mereka mengatakan apa katanya? Nashhadu innaka la rasulullah, kami syahadat kamu masuk Islam ya. Tapi Allah mengatakan apa ya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu bi anal munafiqina lakadzibun, mereka itu berdusta ya. Ittakhadhu aymanahum junnah, mereka menjadikan iman mereka itu sebagai perisai saja, sebagai alibi saja. Fayasuddu an sabilillah, mereka itu tujuannya menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah ya, jadi orang-orang munafik ini menghancurkan orang Islam dari dalam ya. Disebutkan dalam surat Al-Hajj juga Bapak Ibu. Ini disebutkan ciri khas orang munafik ini 2 kali disebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj, dalam surat At-Taubah. Dalam surat Al-Hajj ya, wa man azlamu mimman kadzdzaba wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, orang yang membuat kedustaan, ini sifat orang munafik ya. Apa program mereka? Apa kelanjutannya ya Ustaz? Mereka ini yuriduna ayyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Memadamkan cahaya Allah ini maksudnya apa Bapak Ibu ya. Jadi cahaya di sini ini maksudnya syiar agama Allah. Jadi Bapak Ibu ya, apa itu syiar? Syiar agama Allah ini adalah ya, apa saja yang kita publikasikan, kita pertontonkan, kita sampaikan kepada masyarakat tentang agama Allah, itulah syiar ya. Jadi kita mensyiarkan Islam, maksudnya apa? Kita menyampaikan Islam ini kepada orang lain, mempertontonkan, memperlihatkan syiar ini kepada orang lain. Bedanya dengan riya apa? Kalau riya yang dipuji adalah orangnya, tapi kalau mensyiarkan agama Allah yang dipuji adalah Islam. Nah,
Yang satu tidak boleh, yang satu diperintahkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang tujuannya adalah yuriduna ayyutfi'u nurallahu biafwahihim. Program mereka itu untuk memadamkan cahaya Allah, maksudnya memadamkan syiar-syiar agama Allah ini. Apa saja syiar agama Allah ini Bapak Ibu? Ya. Kita salat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Kenapa tujuannya di lapangan? Sebagai syiar. Haji, ya. Haji itu kita perlihatkan kepada seluruh dunia bagaimana Islam. Ya. Orang tawaf, orang sa'i Safa Marwah, maka ada ayat mengatakan innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu syiar-syiar Allah. Karena orang naik ke atas bukit Safa nampak oleh orang dari jauh. Oh, begini Islam. Kurban syiar agama Allah. Apalagi Bapak Ibu, azan. Azan ini syiar enggak Bapak Ibu? Ada enggak hari ini orang yang ingin mengganti azan ini dengan running text? Ingin memadamkan cahaya Allah enggak dia? Ya. Apalagi syiar agama Allah, jilbab. Ya, kita perlihatkan beginilah orang Islam berpakaian. Jilbab itu termasuk syiar. Ada enggak hari ini Bapak Ibu orang yang ingin anak-anak gadis kita tidak berjilbab? Ya. Ketika momentum dilihat oleh seluruh dunia bagaimana orang Indonesia ini mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negaranya, bukti kecintaannya kepada Merah Putih. Ada sekelompok anak-anak muda kita dari kecil diajarkan berakhlakul karimah, menutup aurat, memakai hijab, ingin mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negaranya, masuk sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. 18 orang berjilbab Bapak Ibu. Ya. Ada enggak upaya untuk menyuruh mereka ini tidak berjilbab? Ada. Orang kafirkah mereka? Oh tidak. Disebutkan di sini, ya, mereka ini beriman, mereka ini mengaku beriman, padahal sebenarnya mereka. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, kalau kita lihat hari ini ada memang program yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah ini dengan program mereka, dengan lisan mereka, dengan berbagai upaya mereka masuk ke undang-undang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, banyak sekali yang ya, mencekcoki masyarakat kita, umat Islam kita dengan sejumlah program-program, ya, undang-undang, peraturan dan segala macamnya untuk memadamkan syiar-syiar agama Allah. Terbayang tidak oleh Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Ketua GNPF tadi Ustaz Sobir, ya, PP nomor 28 tahun 2024 Peraturan Presiden yang baru saja ditandatangani, ya, pasal 103. Mohon maaf kalau bahasa saya kurang berkenan Bapak Ibu, bahwasanya pemerintah memfasilitasi alat kontrasepsi untuk pelajar usia 15 sampai 18 tahun dan sudah dieksekusi di sejumlah tempat. Di pesisir selatan sudah ada girainya, semacam stand. Jadi kalau misalkan anak-anak muda di SMA ingin melakukan, mohon maaf, seks bebas, maka bisa meminta, mohon maaf, di situ kondom. Di beberapa tempat, ya, di Jakarta, di Pasar Minggu, di sejumlah tempat dilaporkan bahwa, ya, penyuluh dari, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, ya, BKKBN masuk ke sekolah-sekolah memberikan edukasi katanya tentang bagaimana seks bebas, kemudian namanya kesehatan reproduksi. Ini bahasa mereka. Tapi dibagikan di situ alat-alat kontrasepsi kepada anak-anak kita usia SMA. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini bukan saya ngomong, kita mengutip pemberitaan di media massa. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, siapa yang melakukan, sekali lagi, bukan orang kafir, orang yang mengaku Islam, ya. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, makanya diberikan tuntunan dalam surat-surat Madaniyah, ya, Nabi di Madinah bagaimana program kerja orang-orang munafik.
Bapak Ibu rahmati Allah, ya. Kemudian lihat mereka ini, cara kerjanya bagaimana, ya. Nanti dijelaskan lagi di dalam surah Al-Baqarah ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika mereka dikasih nasihat, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Aku ndak iyo krojo kodo. Ya, ini pergaulan bebas, kalian melegalkan zina. Diberikan nasihat, apa jawabannya? Ya, mereka ini adalah orang yang antipati menerima nasihat. Dalam ayat lain dikatakan, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Bangkit kesombongannya Bapak Ibu. Awak belum dikecilnya. Sianyo, kan gitu Pak. Orang yang pantang dinasihati, pantang dikritik. Itu juga ciri-ciri orang-orang munafik, ya. Pantang dikritik. Menolak untuk dinasihati. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini yang susah hari ini, kita menyampaikan pendapat di masa orang-orang tidak terbuka menerima kritik. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ya. Kemudian ada lagi kelanjutannya. Ini kalau dibahas panjang ini Ustaz, ya. Mudah-mudahan suatu waktu nanti Ustaz bisa bahas ini kepada jamaah, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Ini ciri-ciri yang selanjutnya. Jadi apabila mereka bersama dengan orang-orang beriman, qalu amanna, ambo beriman belonyo, ya. Ambo satu belum. Nah, program dakwah ambo ikut lo di situ, ya. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka bersama dengan syaitan atau kelompok asli mereka, qalu inna ma'akum, kami sebenarnya bersama kalian. Mereka pertontonkan berangkul-rangkulan dengan orang-orang kafir Bapak Ibu. Innama nahnu mustahzi'un, tadi kami bersama orang beriman itu kami sekedar main-main saja, kami bercanda saja. Aslinya adalah kami bersama kalian. Bapak Ibu rahmati Allah, ada hendak hari ini orang Islam yang mengaku Islam, mengaku akademisi, berangkul-rangkulan dengan orang kafir? Bapak Ibu rahmati Allah, ketika sesaudara kita dibantai di Palestina, ketika terjadi korban jiwa 30.000 lebih korban jiwa hari ini dan terus bertambah setiap hari. Kebiadaban dipertontonkan di depan mata kita melalui media sosial, pemberitaan dan segala macamnya. Ada orang mengaku akademisi, mengaku intelektual Bapak Ibu, pergi ke Israel berangkul-rangkulan dengan orang-orang Yahudi, dengan presiden Israel, ya, apa namanya itu? Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, disebutkan ciri-cirinya dalam Al-Quran. Mereka itu begitu akrab dengan orang-orang kafir, ya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kemarin datang tokoh agama tertentu datang ke negeri kita, ya. Saya tidak tahu kok bisa main cium-cium segala macam, ya. Kok bisa sebegitu akrabnya, disambut demikian mesranya, sampai orang, mohon maaf, orang kafir sendiri heran-heran dia, Ustaz. Heran. Kami saya nak beritu dah. Kami saya nak sampai lah beritu dah. Datang-datanglah, ya. Tapi kok orang Islam luar biasa, ya, menangis-nangis, berangkul-angkulan, sedemikian mesranya dengan orang-orang kafir. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, ini juga satu fenomena yang dilihat oleh Nabi SAW di Madinah. Dan orang-orang yang karakternya seperti ini berbahaya berada di barisan kaum muslimin. Kalau orang kafir berperang, ya bisa. Tapi kalau orang-orang munafik, dia di barisan kaum muslimin, menggerogoti Islam dari dalam, menghancurkan Islam dari dalam. Dalam surah Al-Munafiqun dijelaskan, ya, tempat mereka ini di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, di kerak-kerak neraka. Neraka yang paling bawah, ya, itu tempat orang munafik. Kenapa? Mereka sebenarnya menghancurkan Islam dari dalam, ya.
Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika perang Uhud, ya, ini satu pelajaran mahal bagi kita. Nabi SAW itu berperang lebih kurang 30-an, ya, 36. Ada perbedaan pendapat para ulama di sini tentang berapa kali perang yang diikuti oleh Nabi. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, ternyata Nabi itu tidak seluruhnya menang dalam perang. Ya, setidaknya ada 2 kali Nabi kalah. Perang Uhud satu, perang Hunain satu. Ya. Nah, kalau perang Uhud awalnya menang, tapi ujungnya kalah. Kalau perang Hunain ini kebalikan. Awalnya kalah, tapi akhirnya menang. Nanti dibahas juga dalam Al-Quran. Ya, wa yauma Hunain, tentang hari Hunain itu, laqad nasarakumullahu fi mawatina, ya, di bagai perperangan Allah menolong, dan khusus untuk perang Hunain ini spesial. Ini lain lagi pembahasannya. Kita lihat perang Uhud Bapak Ibu. Di perang Uhud ini Nabi bersama para sahabat kalah. Nah, pertanyaannya ini yang sering mungkin ditanyakan orang, kalau betul Nabi dan para sahabat ini ditolong Allah, kok kalah perangnya? Gitu ya. Apakah Nabi tidak ditolong oleh Allah? Nah, itu bahaya juga ya. Tidak mungkin Nabi tidak ditolong Allah. Terus kalau ditolong sama Allah kok kalah? Ya. Jadi Bapak Ibu, ini satu pembahasan luar biasa ya. Beginilah cara Allah menyelamatkan Nabi dan kaum muslimin dari barisan orang-orang munafik. Ketika Allah berikan kekalahan pada perang Uhud, dengan sendirinya orang-orang munafik ini angkat kaki, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, orang munafik ini ikut perang, iya ikut perang, ya. Tapi berperangnya beda dengan orang-orang beriman yang lain. Ya. Kalau orang munafik ini kalau disuruh perang dia paling belakang. Ya. Begitu pembagian harta ghanimah, harta rampasan perang, paling depan, kancang pelunya pada yang lain. Nah, itu orang-orang munafik itu ya. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika perang Badar, mereka ketika perang Uhud, Bapak Ibu, perang Uhud itu awalnya 1200, karena propaganda, provokasi segala macam, akhirnya melemahkan pasukan kaum muslimin. 400 orang mundur ya, sepertiga mundur Bapak Ibu, yang lain kena mental. Kenapa 400 orang mundur? Ya, dia membuat provokasi dari dalam, ya, melemahkan semangat orang-orang beriman. Nah, itu yang juga tadi disampaikan dalam surat Al-Munafiqun tadi. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kaum muslimin ketika di perang Badar, perang Uhud, mohon maaf, kalah. Ya. Dan orang-orang munafik pergi meninggalkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, ketika ada orang-orang munafik dan propagandanya sudah terlalu dahsyat Bapak Ibu, ya, maka cara Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin adalah diberikan kekalahan. Ketika itu baru nampak siapa kawan siapa lawan, ya. Baru bisa kita mengatur barisan dengan rapi, jangan lagi dimasukkan orang-orang munafik di barisan kaum muslimin. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu ya, bagaimana hari ini yang disebutkan oleh Ustaz Sabir, bahwa negeri kita hari ini tidak baik-baik saja. Kenapa? Banyak sekali orang-orang munafik, ya, yang memegang peran-peran strategis, penentu kebijakan, dan mereka setiap waktu terus menimbulkan kebencian kepada syiar-syiar agama Allah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, di lingkungan terkecil kita, bagaimana kita mengatur barisan kaum muslimin ini? Ya, dengan mengatur saf ketika salat subuh. Karena orang-orang munafik tidak hadir salat subuh. Memang di sini ada 2 tafsir Bapak Ibu. Apa tafsir yang pertama? Tafsir yang pertama, aslinya memang orang munafik tidak bangun salat subuh. Salat Isya mereka tidak ke masjid. Ya. Nah, jadi ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah bahwa di zaman Nabi itu penerangan tidak seperti kita sekarang, ya. Jadi Nabi khususnya di Masjid Nabawi itu lampunya hanyalah lampu minyak.
lampu suluh, lampu apa tu? Lampu togok. Kalau strongkeng itulah canggih tu Pak. Ya, di bawah strongkeng boleh. Jadi memang tak nampak. Siapa yang pergi salat subuh tak nampak. Salat isya juga tak nampak. Kalau salat maghrib bisa. Walaupun habis salat maghrib sudah gelap kan begitu. Tapi orang yang datang salat maghrib nampak orangnya. Maka tafsir yang ini dikatakan juga oleh para ulama bahwa orang yang salat yura'unan nas. Ya. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka pergi salat juga tapi malas-malasan. Ya. Yura'unan nas, karena mereka hanya ingin dilihat manusia. Kalau tidak dilihat orang, tidak pergi salat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah berzikir mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka berzikir iya, salat iya, tapi untuk dilihat orang. Nah, itu bisa juga menjadi tolak ukur Bapak Ibu ya. Jadi mereka ini sekedar solat untuk sabkan ada orang tak datang obak alu kecil orang begokan gitu. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, dan itu juga bisa menjadi satu barometer solat subuh ini. Solat subuh ini Bapak Ibu, jadi kalau solat zuhur, solat asar itu ditanya kenapa bapak itu tidak datang ke Masjid Raya Telagu. Kemudian dikatakan, oh bapak itu kan kerja di Payakumbuh, oh dia di pasar, dia menggalih, dia karyawan segala macam. Maghrib nak, oh maghrib dia akan ada urusan pergi ke situ, makanya dia tidak datang salat. Isya begitu juga. Tapi salat subuh Bapak Ibu, apa alasan orang tidak datang ke masjid? Oh nyala bangkit kerajo, ya. Nak ada kerajo sebelum subuh masuk ada Bapak Ibu. Ya. 5 kerajo itu. Apa alasannya? Tidak datang salat subuh ke masjid. Tidak ada alasannya. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin Islam ini bangkit, salat subuh ini kuncinya. Jadi ada perang yang sangat dahsyat terjadi di sepanjang sejarah Eropa, ya, perang salib. Ada di situ tokoh utamanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi ini banyak sekali jasanya Bapak Ibu, termasuk di situ memerdekakan Palestina, ya, Masjidil Aqsa. Jalan utama di jalur Gaza itu namanya Jalan Salahuddin Al-Ayyubi. Pintu gerbang di Masjidil Aqsa itu, pintu gerbang utama itu pintu gerbangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, Salahuddin Al-Ayyubi ini ketika akan melawan pasukan salib, dia pergi ke masjid dulu, namanya Masjid Al-Umawi. Nah, di masjid itu dia lihat banyak orang pergi salat subuh gitu. Segiko jamaah upaya kan gitu. Maka dia buat program salat subuh berjamaah di masjid. Nah, slogannya seperti yang tadi disampaikan, salat subuh seramai salat Jumat. Sampai tak bisa lagi dibedakan mana salat subuh, mana salat Jumat. Kalau sudah seperti itu, apa kata Salahuddin? Ya, sekarang waktunya kita mengalahkan pasukan salib. Nanti silakan Bapak Ibu baca perperangan-perperangan itu. Salah satunya perperangan salib ini terjadi di laut Bapak Ibu. Ambo kok ampiang 5 tahun sekolah di Arab, ambo tahu pasti Bapak Ibu, orang Arab tu tidak pandai berenang Pak. Tak pandai berenang. Kalau awak pergi kubuh ada orang tabi, ada orang agam. Ambo waktu ketik-ketik dulu tu, cok pergi mandi, berjalan kaki bagai. Ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, orang Arab tidak pandai berenang. Tak pandai berenang Pak. Di mana mereka mau berenang? Arab Saudi satu-satunya negara yang tidak ada sungai. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, kenapa Allah ceritakan sorga itu tajri tahtahal anhar? Karena bagi orang Arab sungai itu sesuatu yang sangat indah, tidak ada di tempat mereka. Nah Bapak Ibu, bisa kita bayangkan kok bisa mereka menang perang padahal perangnya di laut. Siapa yang tolong perperangan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dimulai programnya dari salat subuh berjamaah di masjid.
Di perbatasan Tel Aviv, Israel, ya, Palestina dengan Lebanon, di situ dikontrol. Lebanon ini ternyata dikontrol oleh Yahudi, Bapak Ibu, masjid-masjidnya. Setiap subuh mereka lihat ke masjid-masjid di Lebanon. Ini yang cerita bukan siapa-siapa, pasukan keamanan PBB dari Indonesia, bapak-bapak kita dari TNI, ya. Subuh datang dia ke masjid, cuma lihat saja kemudian pergi. Ditanya sama bapak-bapak TNI kita ini, mengapa sih kau celik orang sembahyang subuh? Ya, anda doang pun celik saya. Ya, intelijen, intel. Apa kerja intel Yahudi ini? Melihat orang salat subuh. Akhirnya bocorlah informasi. Apa kata mereka? Selama salat subuh orang Islam ini sedikit, ya, mereka tidak akan bisa melawan. Itu Yahudi sendiri yakin dengan persoalan ini, Bapak Ibu. Ya. Bahwa salat subuh ini simbol kebangkitan umat Islam. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, karena alarm waktu isyraq sudah berbunyi, ya. Kita cukupkan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih meramaikan program salat subuh berjamaah. Ini bukan program Pemko, Pemkap, atau bukan program GNPF. Inilah apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk meramaikan masjid-masjid kita dengan salat berjamaah 5 waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.